Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema yang kamu rasakan ketika jodoh mantan pindah kepadamu, ya. Nah, jadi sesungguhnya misal nih ya, mantan ini ditakdirkan bukan jodoh kita. Jadi perpisahan, pengkhianatan mantan itu adalah tanda bahwa mantan sesungguhnya memang jodohnya orang ketiga. Nah, tetapi di dalam perjalanannya kita terus berdoa ya, agar mantan berjodoh dengan kita. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh, kita berdoa dengan keyakinan, dan yang paling penting, nah ini selalu saya sampaikan, kita tidak pernah mengeluh jika doa itu belum terkabul. Karena sebenarnya banyak orang yang memiliki peluang untuk bisa kembali kepada mantannya. Misal perpisahan itu sesungguhnya mantan tidak sungguh-sungguh pengen berpisah, tapi karena dia tidak sabaran ya, mungkin pada saat ini mantan cuma jenuh saja, terlalu banyak pertengkaran, dia pengen istirahat dulu. Artinya dia tidak serius mau berpisah, tapi karena kita tergesa-gesa, kita kejar terus. Setiap ketemu isinya bertengkar terus. Dari tidak pengen untuk berpisah selamanya, jadi kemudian merasakan bahwa pilihan berpisah ini adalah pilihan yang paling oke. Ya, dari merasa kesepian setelah memilih berpisah, malah merasa beruntung. Untung aja pisah. Coba kalau masih bareng bertengkar setiap hari, ya. Nah, karena tergesa-gesa, termasuk juga tergesa-gesa dengan selalu mengeluh, ya. Selalu saya sampaikan itu. Baru 4 bulan misal berdoa, atau baru 1 tahun berdoa agar mantan kembali kepada kita, dan kita sudah mengeluh kenapa mantan belum kembali. Ya, padahal tidak sedikit doa-doa kita yang kita panjatkan sudah bertahun-tahun. Ya, jadi contoh nih ya, masuk kuliah. Kita terus berdoa agar kuliahnya segera selesai, agar kita bisa jadi sarjana, dapat pekerjaan, dan seterusnya. Ini sudah tahun ketiga kita kuliah, semester 6. Artinya kita sudah 3 tahun berdoa dengan sabar. Ya. Nah, tapi misal dengan mantan ini, seseorang yang amat sangat berharga untuk kita, setahun kita berdoa, mantan belum balik, kita sudah mengeluhnya kemana-mana. Karena itu keluhan adalah tanda sekaligus sebab tertolaknya doa seseorang. Yustajabu li ahadikum malam ya'jal yaqulu qad da'watu rabbi falam yastajibli. Doa salah seorang di antara kalian pasti dikabulkan selama ia tidak tergesa-gesa. Siapa itu orang yang tergesa-gesa? Yakni orang-orang yang mengatakan, aku sudah berdoa kepada Robku, tetapi dia tidak mengabulkannya untukku. Nah, jadi orang-orang yang bilang, kok doa belum terkabul juga, kok doa tidak mustajab, dan seterusnya. Nah, itu orang-orang yang tergesa-gesa. Nah, tetapi kita tidak seperti itu. Kita terus berdoa dengan sabar, dengan tekun, tidak pernah mengeluh dan tidak menyerah. Maka ketika Allah kabulkan doa itu, ya, akan terjadi perubahan yang kita rasakan.
Karena yang namanya takdir itu sesuatu yang harus kita terima dan tidak bisa berubah kecuali dengan doa-doa kita. La yaruddul qada'a illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Ya. Kenapa doa itu sedemikian hebatnya? Karena doa itu adalah yang paling penting di sisi Allah. Laisa syai'un akrama 'alallahi ta'ala minad du'a. Tidak ada yang lebih penting di sisi Allah daripada doa. Ya, nah jadi itu. Yang kita rasakan perubahannya. Yang pertama ya, kalau kemarin masih ada sedikit-sedikit keraguan di dalam hati kita. Apa iya mantan masih mau dengan kita? Apa iya keluarganya memberikan restu dia bersama kita? Dan seterusnya. Tetapi seiring perjalanan waktu, ketika kita berdoa terus, keyakinan kita justru bertambah. Sekarang kita mantap dan yakin betul bahwa mantan ini adalah jodoh kita. Jadi kita merasa yakin itu adalah tanda terkabulnya doa. Ya, sebaliknya tadi, kalau keraguan yang membesar, keluhan yang diperbanyak, itu tanda tertolaknya doa. Nah, sekarang kita yakin. Kita yakin betul bahwa mantan ini adalah jodoh kita, dan kita sekarang berdoa dengan keyakinan. Itu beda banget itu hasilnya. Orang yang berdoa ragu-ragu, ya, tidak percaya diri dengan doanya sendiri, itu hasilnya sia-sia. Ya. Jadi contoh nih ya, saya pernah melihat pertandingan sepak bola internasional. Dua klub hebat itu ketemu di Liga Champion Eropa. Sebenarnya levelnya sama. Tapi yang satu masuk ke lapangan dengan kepercayaan diri, semua kemampuannya bisa dia keluarkan, menang. Yang satu sudah grogi duluan, ya, sehingga seperti orang-orang kebingungan di lapangan dan kalah. Nah, berdoa juga begitu. Kalau kita ragu, tidak percaya diri, ya doa kita tertolak. Tapi kalau kita yakin, mantap dengan doa kita, insya Allah itu tanda doa terkabul. Ya, karena itu kita diperintahkan kan untuk berdoa dengan keyakinan bahwa doa itu terkabul. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu annallaha la yastajibu du'a min qalbin ghafilin lahin. Berdoalah dalam keadaan yakin bahwa doa terkabul, dan ketahuilah sesungguhnya Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai lagi berpaling. Nah, hati yang lalai lagi berpaling itu adalah hati yang dipenuhi dengan keraguan-raguan. Nah, jadi tandanya yang kita rasakan sekarang ketika doa kita terkabul, Allah kabulkan, takdir berubah. Dari mantan jodohnya orang ketiga menjadi mantan berjodoh dengan kita. Artinya jodoh mantan pindah ke kita. Yang kita rasakan yakin betul, mantap betul kalau mantan ini jodoh kita dan akan balik. Yang kedua, keyakinan itu juga dirasakan oleh orang-orang yang doanya punya pengaruh besar dalam kehidupan kita. Ya, tiba-tiba orang tua kita bilang, udah kamu tenang santai aja. Kok bapak yakin ya kalau mantanmu itu jodoh, balik dia. Ibunya bilang gitu juga, ibu kok yakin betul.
mantan itu jodohmu, mesti dia balik. Ini orang-orang ya yang doanya pengaruhnya sangat besar untuk diri kita. Salasu da'awati mustajabah la syakka fihinna da'watul walidi. Ada 3 orang doanya yang sangat mustajab, yang tidak diragukan lagi. Nah, itu peringkat satunya adalah doa orang tua kepada anaknya. Jadi mereka pun merasakan keyakinan seperti yang kita rasakan, dan mereka juga tidak tinggal diam. Mereka membantu kita dengan doa-doa mereka, ya. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga nih, perubahan pada diri mantan. Tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh yang ketiga, yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama, ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis, ya. Nah, yang ketiga, tentu ketika doa itu terkabul, kita melihat perubahan pada diri mantan, ya, yang awalnya mesra, romantis, pamer kemesraan di media sosial bersama orang ketiga, sekarang berhenti semua. Ya, kita bisa melihat tanda-tanda bahwa mantan dan orang ketiga sekarang, kalau mantan belum cerita kepada kita, mereka sudah pisah. Ya. Kalau kemarin mantan berusaha menjauhi kita, sekarang kita bisa merasakan dia ada di sekeliling kita. Ya, diam-diam dia memfollow media sosial kita, padahal kemarin dia memblokir media sosial kita. Kalau kemarin ya mantan sombongnya luar biasa, sekarang kita merasakan mantan mulai berkomunikasi, walaupun belum langsung ke kita, tetapi kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Ya, adik kita cerita kalau mantan kemarin chatting WhatsApp dengan dia, ya. Sahabat kita cerita kalau mantan kemarin telepon dia, dan seterusnya. Nah, itu 3 tanda yang kita rasakan. Insya Allah, ketika jodoh mantan pindah kepada kita, artinya mantan berjodoh dengan kita. Amin. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.